Ya baik, kali ini kita akan bahas Raspberry Pi GPIO minggu ini. Nah, si GPIO ini dapat kita kontrol atau program gitu ya, saat program berjalan ya. Kemudian ini fungsinya untuk memperluas atau membangun sistem yang lebih lengkap yang membutuhkan pin tambahan gitu ya dari chip lain, baik berupa sinyal kontrol maupun data. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Ini ada 40 pin. Nah, hati-hati, yang ini ada dua mode, ada mode BCM dan mode board. Untuk mode board penomorannya ini menggunakan nomor fisik yang nomor fisik dari ini header ini gitu ya. Jadi seperti ini, angka ganjil di sebelah sini, angka genap di sebelah sini. Ini 1, 3, 5, 7, 9 seperti ini. Ini 2, 4, 6, 8 sampai bawah. Nah, itu yang mode board yang ini dan yang ini. Nah, untuk mode BCM, pakai yang nomor yang ada di chipnya gitu ya. Di chipnya ini bagian yang ini. Ada GPIO 2, GPIO 03, 04. Nah, yang kita gunakan yang ini. Jadi misal di mode board dia nomornya nomor 7, tapi di mode BCM nomornya nomor 4. Jadi hati-hati. Itu ya untuk mode. Nah, di sini juga bisa digunakan fungsi-fungsi yang lain yang nanti dibahas gitu ya di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Di sini ada fungsi untuk SPI ya, kemudian ada untuk komunikasi serial dan ada untuk I2C ya sini. Nah, untuk memprogramnya di sini, nah ini ada beberapa contoh gitu ya, contoh format untuk yang input. Kita bahas yang input terlebih dahulu gitu ya. Ini yang input ada 4. Nah, yang dua yang ini ada GPIO setup nomor pin, kemudian nomor pin yang digunakan sesuai modenya tadi, mode BCM atau mode board. Hati-hati di sini meletakkan nomor pinnya. Kemudian ini digunakan sebagai pin input, artinya pin yang ini, dan ini untuk mengaktifkan pull down resistor. Kemudian yang nomor 2 juga sama, ini nomor pin sesuai mode BCM atau board. Ini nanti si pin ini berlaku sebagai pin input, dan ini untuk mengaktifkan pull up resistor. Nah, contoh seperti ini. Di contoh ini kita gunakan mode board. Ini ada GPIO setup 11. Ini kan 1. Nah, ini ya, lihatnya seperti ini ya. Angka 1 ada di sini. 1, 3, 5, 7, 9, 11 yang ini. Nah, ini di awal kita importkan dulu library terkait GPIO. Ini modulnya rpi.gpio, diberi nama lain GPIO, nanti digunakan di sini. Kemudian import time untuk delay, yang ini time sleep terkait yang ini. Kemudian set warning false dan GPIO clean up, ini terkait penggunaan GPIO ya. Nah, ini harus ditempatkan yang ini set warning false di bagian atas program. Kemudian yang paling clean up harus ada di paling bawah. Yang clean up ini untuk mereset keadaan dari pin GPIO yang kita gunakan ya. Kemudian di sini ada GPIO set mode. Nah, ini untuk ngeset modenya GPIO.board, artinya kita menggunakan mode board. Tapi kalau kita dotnya BCM berarti kita menggunakan mode BCM. Tadi kita sudah gunakan pin 11, GPIO setup 11 sebagai input, ininya di pull up. Jadi defaultnya nilainya 1, saat ditekan nanti nilainya jadi 0. Ya, kan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dibaca nilai ada perulangan tanda henti ya. Nah, hati-hati indentasi. Ini beri indentasi sekali ya, kasih tab. GPIO titik input nomornya. Ini untuk membaca input yang ini. Jadi untuk membaca pin, gunakan GPIO dot input baru nomor pinnya. Tadi nomornya 11 11. Simpan ke variabel yang ini.
variabel, bebas namanya apa gitu ya. Ini di sini namanya input value. Kemudian nanti tinggal diseleksi. Jika input value-nya false, artinya ininya ditekan, karena ditekan kan ke sini ya, ke ground ya, jadi nilainya 0, false-nya ininya 0. Jika input value false, maka akan dicetak di sini print tombol ditekan. Nah, kemudian delay 1 detik. Kemudian sini ada elif gitu ya. Elif input value sama dengan true, artinya ini kan tidak ditekan, ini tetap nilainya 1, berarti nanti dicetak tombol tidak ditekan. Nanti terus program putar-putar di sini. Program akan berhenti ketika kalian menekan tombol di keyboard Ctrl C atau Ctrl Z. Nanti otomatis yang ini dieksekusi, GPIO clean up, direset ini pinnya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga ini menggunakan edge ya. Ini ada falling edge sama rising edge. Nah, bagi sama dengan yang tadi, ini hanya ini yang berbeda, wait for edge, kemudian di sini ada falling atau rising. Nomor pinnya sama, mau tergantung mode board atau BCM gitu ya. Nah, kemudian GPIO falling atau rising ini rising gitu ya. Ini menspesifikasikan nomor pin yang dideklarasikan akan dideteksi perubahannya. Apakah ketika si pin GPIO itu nilainya ketika tebing naik atau tebing turun seperti itu, atau dari high ke low atau dari low ke high. Nah, sebagai catatan di sini program hanya akan mendeteksi perubahan sebanyak 1 kali saja. Walaupun perubahan yang didapat dari penekanan tombol lebih dari sekali. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, program akan mendeteksi perubahan sebanyak 1 kali saja walaupun tombolnya ditekan dalam waktu yang lama. Ya, yang kedua. Yang ketiga, program akan dieksekusi secara sekuensial sesuai urutan yang tertulis pada program. Nanti kita lihat di contoh gitu ya. Nah, di sini artinya tombol yang misalnya ada 4 tombol, semuanya menggunakan wait for edge gitu ya. Artinya tombol-tombol yang di bawahnya, misalnya ada 4, berarti 3 tombol di bawahnya gitu ya. 3 baris program untuk tombol di bawahnya tidak akan pernah dieksekusi. Harus menunggu perubahan dari baris yang pertama. Itu yang wait for edge gitu ya. Contoh. Di sini ada pin 12 dan pin 16, modenya board ya. Ini sama import tadi modul RPI-nya GPIO. Kemudian dua-duanya yang 12 input pull up aktif. Oke. Nah, di sini di perulangan di sini ada GPIO.wait for edge 12 GPIO rising. Gitu ya. Kemudian ada wait for edge 12 GPIO falling. Nah, ini yang bagian bawah tidak akan dieksekusi kalau yang bagian atas belum ada perubahan. Seperti itu. Jadi misalnya ini belum ada falling edge dari yang baris yang ini. Belum terdeteksi, ini sudah misalnya yang kedua ini sekarang nunggu di sini. Belum ada falling edge, maka yang ketiga ini tidak akan pernah dieksekusi. Program diam di sini saja. Menunggu falling edge dari pin 12. Seperti itu ya. Nanti bisa dicoba, nanti pause saja videonya ya, tinggal dicoba ketik ya. Nah, yang keempat menggunakan event. Nah, ditambahkan event detect gitu ya. Nah, ini adalah fungsi umpan balik yang diberikan pada nomor pin GPIO gitu ya. Sini. Jadi kita tambahkan event ke sini sehingga ketika pin GPIO berubah dari high ke low atau low ke high, tergantung nanti kita pakainya yang rising atau yang falling gitu ya. Nanti program ketika ada perubahan akan lompat ke nama prosedur yang dituju ke sini. Ya. Jadi ketika ada perubahan terhadap
ini, pin ini ya, misal kita pakai yang rising misal gitu ya, ada perubahan dari low ke high, maka program akan lompat ke prosedur ini ya, yang namanya ini, ke callbacknya ke sini, seperti itu. Artinya kita tidak perlu melakukan polling terus menerus ke pin GPIO yang diperiksa, dan program bisa mengerjakan bagian kode yang lain gitu ya, sambil menunggu keadaan pin ini berubah. Kalau yang tadi kan ini polling ya, harus ditunggu satu-satu seperti itu. Kalau yang ini tidak, program bisa mengerjakan yang lain, tapi nanti ketika ada event detection, yang ini dari pin ini gitu ya, program secara otomatis lompat ke prosedur ini, seperti itu. Contoh, di sini ada pin 12 dan 16 gitu ya, dua-duanya input sama dengan yang tadi, pull up gitu ya, pakai mode board. Nah di sini ada def my callback channel gitu ya. Nah ini def ini apa namanya, artinya fungsi atau prosedur di Python gitu ya. Berarti di sini ada fungsi namanya my callback, dan fungsi ini akan dieksekusi ketika ada event detection yang terdeteksi di sini gitu ya, yang ini. Ini yang add event detect-nya ke pin 16. Artinya ketika pin 16 ada perubahan dari low ke high, maka yang ini program akan lompat ke sini. Ya. Tapi ingat, bagian ini tidak akan pernah dieksekusi di awal. Jadi program dieksekusi satu-satu. Yang ini dilewat gitu ya, tidak akan dieksekusi. Ini juga hanya menempatkan ininya saja, event detect-nya saja ke pin 16, kemudian program mengerjakan yang bagian ini saja. Nah di sini di awal nanti kalian akan mendapatkan di terminal string tunggu falling edge pin 12 gitu ya. Ini pin yang 12 yang ini. Nah ini program di sini diam saja, di sini menunggu falling edge dari pin 12, diam saja. Ini apa namanya, contoh saja, kalian bisa menempatkan program lain di sini gitu ya, nanti bisa digunakan while atau for, terserah gitu ya, bebas gitu ya, tinggal dikembangkan saja. Nah ini saya sengaja tempatkan wait for edge di sini supaya programnya diam di sini saja gitu ya. Nah ketika nanti di kan program nunggu ya di sini ya, ketika ada event detection dari pin 16 ya, walaupun program sedang menunggu di sini, secara otomatis nanti program lompat ke my callback yang ini, ke fungsi yang ini. Nah nanti akan dicetak ini notifikasi rising edge yang terdeteksi pada pin 16 ya, seperti ini. Kemudian yang bawahnya, walaupun sekarang program sedang berada di program utama, begitu. Nanti setelah ini program tetap nunggu di sini. Nah kalau kita menekan tombol yang ini, yang ini ya, artinya nanti ada perubahan dari high ke low gitu ya, yang ini kan ini ke ground ya, ada perubahan high ke low di edge nya, maka yang ini selesai ya, maka yang ini akan dicetak falling edge terdeteksi, program berakhir ya. Ini kan tidak ada perulangan, hanya try saja ya, sudah selesai sampai sini, sudah selesai programnya, seperti itu gitu ya. Nah ini untuk yang event detection. Nah sekarang bagian output. Nah untuk bagian output, nah di sini bagian setupnya mirip dengan yang input, hanya lebih pendek saja. GPIO.setup, kemudian nomor pin yang ingin kita gunakan sebagai pin output, kemudian di sini koma GPIO.out, artinya pin ini sebagai pin output, seperti itu gitu ya. Nah untuk menuliskan, kita tinggal menuliskan nilai 1 high atau low ke pin, kita tinggal tuliskan saja GPIO.output, nah dalam kurung nomor pinnya berapa, koma
nilainya, GPIO low atau GPIO high. Contoh seperti ini. Nah, menuliskan nilai high low ke pin GPIO. Nomor pinnya berapa? Tergantung motherboard atau mode BCM. Nah, ini contoh yang tadi sudah dijelaskan, motherboard dan mode BCM. Di sini pin 11 dan pin 17 contohnya. Kita lihat 11 di atas. Nah, di motherboard pinnya 11 nomornya, tapi di BCM 17. Nah, ini antara ini dengan ini ya sama saja, gitu ya. Hanya saja modenya yang berbeda, jadi penomorannya juga berbeda. Ya, seperti itu. Nah, ini sebagai latihan gitu ya. Sebagai latihan, buat program untuk membaca 4 input tombol sesuai gambar rangkaian di bawah ini tanpa menggunakan edge dan event, ya. Jadi input biasa saja. Kemudian nanti keluarkan notifikasi penekanan tombol pada layar terminal. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang memiliki Raspberry Pi, silahkan kerjakan yang ini, keluarkan notifikasi penekanan tombol pada layar terminal. Tapi yang tidak memiliki Raspberry Pi, tambahkan 4 LED gitu ya, 4 LED yang ini di sini. Terserah kalian mau menggunakan GPIO yang mana, gitu ya. Bebas saja, silahkan. Buat rangkaiannya menggunakan FreeSync, kemudian buat programnya, gitu ya. Jika tombol ini ditekan, misal yang ini ditekan, maka LED yang terhubung ke GPIO X misalnya ya menyala, gitu ya. Jika tidak, padam, sama dengan yang lainnya, gitu ya, seperti itu. Nah, caranya gitu ya, untuk yang tidak memiliki Raspberry Pi seperti ini. Kemarin kan sudah ditugaskan untuk menginstal ini Raspbian Jessie yang Pixel ya di VirtualBox seperti ini. Nah, nanti akan saya berikan file ininya, emulator GUI untuk GPIO, gitu ya. Untuk GPIO nanti seperti apa kita lihat. Misal, saya sudah buat di sini untuk membaca 2 pin saja. Nah, seperti ini, dibuat programnya seperti ini, tapi tambahkan di atas from emulator GUI import GPIO. Nanti ada gitu ya. Nanti si file ininya, yang ini harus satu satu folder lah, sama dengan ininya, file utamanya. Seperti ini dibuat, tambahkan saja yang ini, gitu ya. Ini pakai modenya BCM, tapi di sini di emulator ini pakai BCM. Ini ya sama dengan yang tadi. Tuh, jika kan full up ya. Jika pin 23 tombol yang terhubung ke pin 23 ditekan, maka nilainya false, maka nyalakan yang ini. Tapi jika pin 15 ditekan, maka pin 4 sama pin 17-nya diberi nilai low. Contoh saya run di sini. Nah, ini ada GPIO emulatornya. Lihat, ini menjadi tombol, ini menjadi tombol ya. 15 dan 23, 15 dan 23. Full up nilainya 1 ya, defaultnya 1. Ya. Ini yang hijau artinya padam, gitu ya, atau low. Misal sekarang kita tekan yang 23. Nah, artinya 4 dan 17 bernilai high. Gitu ya. Sekarang tekan yang 15. Nah, hijau lagi. 4 yang 17 nilainya low.
kalian bisa apa namanya, coba di sini. Nah, coba di sini. Jadi tugas yang tadi ini, nah tambahkan saja pin yang lain untuk LED gitu ya, ke pin berapa, tapi ininya ada 4 ya, seperti itu. Nah, untuk catatan di sini bagian import RPI.GPIO nya saya matikan karena kan ini emulator ya. Kalau ini disertakan pasti error gitu. Tapi kalau di Raspberry Pi yang fisiknya gitu ya, ini harus ditempatkan. Ini hapus saja, nggak usah yang bagian atas kan gitu ya. Ya seperti itu. Terima kasih.